Korea gitu, film apa lagi ya yang sering ditonton kawan-kawan. Jadi, tapi itu hanya informasi yang membuat kita tersenyum ketika menontonnya, gitu. Yang membuat kita terharu dan mendamba-dambakan cinta yang seperti itu, gitu kan. Kita pengen maunya kayak ginilah cintaku ketika kita menonton opa-opa di Korea sana, gitu ya. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kita memilih orang untuk kita cintai? Tentu saja yang perempuan tentu saja punya kriteria-kriteria yang seringkali ini diasosiasikan dengan orang-orang Korea gitu kan. Jadi seolah-olah hanya orang Korea yang yang menjadi cowok idaman, atau yang perempuan membuat yang laki-laki membuat perempuan-perempuan yang cantik. Atau orang yang bisa diajaknya bersama-sama mencintai Tuhan seperti yang gambar di sini. Atau kalian sebagai anak-anak ekonomi dan bisnis yang memiliki bisnis yang sukses, usaha yang sukses, karir yang cemerlang gitu. Teman-teman pasti punya kriteria-kriteria untuk dijadikan kekasih, untuk kita jadikan calon pasangan hidup kita. Tapi realitanya adalah bahwa kalau kita mengikuti perkembangan orang-orang ini yang jago dalam acting cinta, realitanya di dunia nyata mereka gagal dalam percintaan mereka gitu. Realitanya di dalam dunia nyatanya mereka seringkali tidak seromantis apa yang mereka adegankan. Mereka putus, mereka hancur hubungannya. Karena cinta yang mereka adegankan adalah apa yang sudah diskenariokan oleh sutradara. Maka kita akan belajar sebuah cinta yang menarik. Maka seringkali kita mencari sosok yang cocok dengan kriteria kita. Tetapi kita jarang menanyakan apakah kita masuk dalam kriteria untuk dicintai orang yang bersangkutan, gitu kan. Seringkali kita, dia masuk dalam kriteriaku. Dia orang yang tepat bagiku. Dia cocok bagiku karena dia baik, karena dia melayani, karena dia cinta Tuhan, karena dia dan karena dia, dan daftar-daftar yang lain yang tentu saja teman sendiri yang tahu. Tapi seringkali kita jarang menanyakan apakah kita masuk dalam kriteria untuk dicintai oleh siapapun itu. Ini sebuah realita yang unik dalam manusia. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian firman Tuhan yang membahas secara khusus kasih yang sejati yang daripada Tuhan. Saya berharap di hadapan kita ada Alkitab. Silakan dibuka 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ya. Teman-teman bisa membacanya nanti. Saya tidak akan mengulik ini satu ayat demi satu ayat. Ini berbicara tentang Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu adalah pengantar firman Tuhan yang akan menolong kita untuk memahami kasihnya Tuhan yang sejati pada malam hari ini. Hakikat kasih itu apa sebenarnya? Menurut ayat ini akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama di pasal yang ke-4 ayat 7 dikatakan kasih itu berasal daripada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Sumber daripada kasih yang sejati adalah dari Tuhan. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Di ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Maka karena Allah adalah kasih itu sendiri, maka sumber kasih berarti adalah Allah. Kalau kita mempunyai galon aqua di rumah, maka dia berisi air tentunya gitu. Maka dia akan menjadi sumber air. Maka karena Allah adalah kasih,
dia akan menjadi sumber daripada kasih itu sendiri. Artinya apa? Penggerak kasih Allah adalah dirinya sendiri, identitasnya sendiri. Bukan dari luar dirinya. Ia mencintai karena dia adalah cinta itu sendiri. Jadi kasih Allah berbeda dengan kasih dunia. Kasihnya meruntuhkan yang tadi itu kriteria-kriteria. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika ia serahkan anaknya, dikatakan lagu kita tadi, bukan karena kita layak dikasihi, tetapi karena ia sendirilah kasih itu, dan kasih itu ingin dinyatakannya kepada saya dan kepada Anda yang malam hari ini bersama-sama beribadah lewat aplikasi Zoom ini. Jadi penggerak kasih itu adalah dirinya sendiri. Seringkali yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain adalah kriteria-kriteria yang terdapat dalam diri orang itu. Karena dia keibuan misalnya, karena dia cocok dengan yang kuimpikan. Jadi seringkali penggeraknya adalah orang yang di luar diri kita. Syarat-syarat, standar-standar yang kita tentukan. Barangkali juga kasih terhadap teman kita. Aku akan berteman denganmu jika kamu memenuhi syarat menjadi temanku. Kamu akan kukasihi jika kamu baik kepadaku. Aku akan lebih baik lagi kepadamu jika kamu baik kepadaku. Tetapi Allah tidak demikian. Tetapi itu bersumber dari dirinya sendiri dan tidak menuntut syarat-syarat untuk dia memberikan cintanya kepada saya dan kepada Anda. Dia tidak menunggu kita pantas untuk dicintai, maka dia memberikan cintanya. Tidak. Tidak demikian. Maka yang ketiga adalah cinta Tuhan itu termanifestasi, terwujud nyata di dalam Kristus ketika ia turun ke tengah-tengah dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Dikatakan di ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Maka cinta yang sejati itu akan mewujud nyata, bukan kayak cinta yang kolak kata gitu ya bahasa Bataknya. Hanya di lidah, hanya informasi gitu. Tetapi cinta Tuhan terwujud di dalam tindakan Kristus yang mengutus, yang datang ke tengah dunia. Ayat ini sangat familiar bagi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, titik, tidak sampai di situ. Tetapi ada kata sehingga yang menghubungkan kalimat selanjutnya, dan ia mengaruniakan Kristus yang satu-satunya anaknya ke tengah dunia. Itu adalah sebuah tindakan cinta terbesar yang pernah ada di dalam sejarah cinta. Kematian di Kalvari, pengorbanan di Kalvari adalah wujud cinta yang paling besar sepanjang sejarah cinta yang ada. Maka cinta sejati itu apa? Itu cinta sejati rupanya. Maka cinta sejati tidak berubah ketika yang dicintainya berubah. Tidak berkurang meski yang dicintainya berulah. Teman-teman sekalian, saya barangkali bukan satu-satunya malam hari ini di layar ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kita orang yang sering jatuh dalam dosa, berulang-ulang melukai hati Tuhan, berulang-ulang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Tetapi cinta Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang. Meskipun kita sering tidak setia kepada Dia. Bukan karena Ia tidak bisa hidup tanpamu. Bukan karena Kristus tidak bisa hidup tanpa manusia sehingga Ia harus sedemikian berjuangnya. Gitu. Justru karena Ia tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa cintanya. Itu terbalik. Kadang-kadang kan realitanya bahwa untuk siapa kalian ketika kalian akan berkorban, tentu saja karena kalian merasa ya kalimat pamungkasnya adalah aku tidak bisa hidup tanpamu gitu kan. Untuk menarik perhatian si adik gitu. Tapi ditolak juga, kasihan juga memang. Tapi hidup juga sih. Berarti dia bohong gitu kan. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Hidup juga kok dia. Gitu kan. Tapi cintanya Tuhan bukan karena Tuhan kekurangan cinta. Bukan karena Tuhan kesepian sehingga dia mau banyak orang yang datang kepada dia. Enggak, Tuhan itu bukan gila penghormatan, bukan kekurangan penghormatan. Tuhan itu bukan kurang kaya sehingga ia meminta persembahan, bukan. Tapi justru karena kita tidak bisa hidup tanpa cintanya Tuhan itu. Ia tahu itu.
Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Cinta dunia itu adalah karena. Tapi cintanya Allah adalah walaupun. Aku mencintaimu karena engkau baik. Aku menganggapmu sahabat karena engkau menganggapku pun demikian. Aku akan membalas kebaikanmu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku. Tetapi cintanya Tuhan, aku akan tetap mencintaimu walaupun engkau tidak layak untuk menerima cinta itu. Walaupun engkau sedemikian bebal hatinya, walaupun engkau sedemikian keras hatinya, walaupun engkau sedemikian ego hanya memikirkan kasihmu sendiri. Jadi cintanya Tuhan adalah cinta yang walaupun. Maka pertanyaannya adalah seberapa layak Anda diperjuangkan sampai mati. Ini menjadi perenungan bagi kita malam hari ini. Coba sejenak diambil waktu untuk bertanya kepada diri, seberapa layak Anda sehingga seseorang harus memperjuangkan Anda sampai mati. Seberapa besar, seberapa memenuhi kriterianya Anda, sehingga Kristus harus memperjuangkan Anda sampai mati di Kalvari. Itu sebuah pertanyaan yang saya juga sering tanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, untuk siapa Anda rela berjuang sampai mati? Nah, ini dibalik pertanyaan. Jika Anda ditempatkan di posisi Kristus, di posisi Tuhan, jadi jika Anda jadi Tuhan, apakah Anda akan mau berkorban untuk bayangkan dulu diri Anda, gitu kan? Lalu Anda ditempatkan sejenak jadi Tuhan dan Anda melihat diri Anda sendiri sebagai manusia, seberapa layak Anda itu untuk diperjuangkan, gitu. Barangkali kita akan malu dengan diri kita sendiri, gitu. Jadi untuk siapa Anda rela berjuang sampai mati? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk orang yang baik menurut kriteria kita, mungkin banyak orang yang rela berkorban, gitu ya. Karena dia sahabat karib kita, kita merelakan uang kita, barang kita bagikan kepada dia, waktu kita bagikan bagi dia, kita berkorban untuk dia, gitu. Karena dia teman kita. Mungkin banyak orang yang rela berkorban, tetapi untuk orang jahat, hanya satu sosok yang pernah menanggung baginya. Kristus, sosok itu. Untuk orang yang bejat seperti saya, hanya satu yang pernah rela berkorban sampai mati di kayu salib baginya. Kristus, cintanya yang sejati. Maka seberapa layak Anda saya diperjuangkan sampai mati, sampai kapanpun tidak pernah layak. Tetapi karena cintanya sendiri, bukan karena tapi walaupun. Walaupun. Bukan karena tapi walaupun. Ini adalah sebuah wow. Saya pikir teman-teman sekalian, ketika teman sahabat kita berubah, barangkali kita akan mencari teman yang lain untuk masih banyak kok kawan yang lain, nggak hanya kau. Kita akan mengatakan seperti itu kan, gitu. Ketika dia berulah, gitu, kita akan bilang barangkali oh, masih banyak orang lain yang bisa kujadikan teman. Tetapi Kristus tidak demikian. Kalau ditimbang daripada tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan, Kristus tidak meninggalkan ciptaannya itu. Tetapi ia datang menjumpai mereka. Ia turun ke dunia mereka dan menjadi sama seperti mereka. Dan ia menanggung derita demi cintanya itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, cinta Kristus itu apa dampaknya daripada cinta Kristus yang bukan karena tapi walaupun itu? Dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Cinta Kristus membawa hidup. Cinta Tuhan membawa hidup. Ada kata supaya dampak dari penderitaan Kristus itu adalah hidup bagi kita. Dampak dari kematian Kristus itu adalah hidup bagi kita. Dampak daripada cintanya yang besar itu adalah kehidupan bagi orang yang dicintainya. Teman-teman, apa artinya cinta bagi kalian? Cinta itu sederhana. Bahwa cinta pasti tentu saja cinta itu tidak mau kehilangan, gitu kan? Tentu saja tidak mau kehilangan. Gak ada orang yang mengatakan I love you dek, tapi cepatlah kau mati ya. Gak ada yang kayak gitu. Gitu. Atau barangkali orang tua kita, keluarga kita mencintai mereka dan kita tidak mau kehilangan orang-orang yang kita cintai ini.
Itulah cinta. Cinta itu mengupayakan kebaikan bagi orang yang dicintainya. Maka Kristus tidak ingin satupun di antara kita yang berbuat dosa ini, yang mencintai dunia ini, terbawa oleh cintanya dunia ini ke dalam neraka. Dia tidak mau demikian. Makanya ia rela menanggung derita itu supaya kita hidup oleh penderitaan Kristus itu sendiri. Penderitaan yang menghidupkan. Bagian yang kedua adalah cinta Kristus membawa pendamaian. Inilah kasih itu, katanya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita yang tadinya seteru Allah Bapa dipersatukan kembali oleh Kristus melalui kematiannya. Dialah jembatan bagi kita. Cintanya yang ia berikan itu sampai titik darah penghabisan. Ia menanggung itu. Itulah cinta yang sejati membawa pendamaian. Maka setiap kali kita berbicara tentang cinta, tetapi ia menyakitkan, pertanyakan itu cinta. Cinta itu selalu membawa hidup, membangkitkan, menyelamatkan. Bukan memberangus, bukan membawa derita. Cinta yang sejati membawa kebaikan. Cinta Kristus membawa keberanian pada hari penghakiman. Ini menarik teman-teman. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita ayat 17, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Artinya apa? Ketika kita sudah menikmati cintanya Tuhan, memiliki Kristus dalam diri kita, kita tidak perlu takut pada hari penghakiman. Dampak dari tindakan Tuhan itu adalah bahwa kita memiliki keberanian pada hari penghakiman. Maka itulah sebabnya dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini menarik teman-teman. Kenapa dikatakan kasihlah yang paling besar? Kenapa cinta lebih besar daripada iman dan pengharapan? Pernah nggak sih kalian nanyakan begini? Karena apa? Iman akan berlalu. Pengharapan juga tidak dibutuhkan lagi. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dan kita hidup di surga, yang ada di sana hanyalah cinta dan kebahagiaan. Kalau udah di surga kita nggak perlu lagi beriman. Iman kita waktu di dunia lah yang membawa kita masuk ke surga. Ketika kita udah di surga, kita tidak lagi mengharapkan apa-apa karena di sana sudah sempurna cintanya Tuhan kita terima di rumah Bapa kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakim. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang ada di room ini pada malam hari ini masih takut kepada hari penghakiman. Mengingat betapa seringnya jatuh, mengingat betapa banyaknya dosa, betapa banyaknya pelanggaran. Mungkin kita masih takut-takut menghadapi hari penghakiman secara khusus di tengah kondisi pandemi, tidak pilih-pilih siapa yang akan dipanggil duluan. Tidak peduli ganteng atau masih jomblo. Tidak peduli masih lagi doa sama atau PDKT. Gitu ya, ngeri kali ya. Bukan nakut-nakuti ya. Enggak. Tetapi realitanya adalah seberapa banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya, apakah aku akan nanti masuk ke surga kepada cinta yang kekal itu pada hari penghakiman? Apakah aku masih takut? Tetapi apa yang dikerjakan Kristus menjadi jaminan bagi kita bahwa kita tidak perlu takut lagi pada hari penghakiman itu. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita membuat diagram dosa kita, cinta kita kepada Tuhan dengan cinta kita kepada dunia ini lebih tinggi mana ya, gitu ya. Barangkali banyak di antara kalian yang seperti saya dosanya lebih tinggi daripada kebaikannya, sehingga tidak akan pernah membuat takut yang tadi itu. Kemana aku? Aku akan binasa. Gitu. Maka satu-satunya yang mampu menyelesaikan persoalan dosa kita adalah kasih Kristus. Mungkin selama ini kita berjuang, berusaha melunasi. Tapi faktanya adalah seringkali kita ingin melunasi jatuh lagi. Berjanji hari ini, besok jatuh lagi. Berjanji hari ini yang terakhir, tapi malah faktanya berlipat ganda yang dikerjakan. Pernah nggak sih teman-teman waktu di ibadah mendengar kebaktian rasanya, oh iya Tuhan. Enggak gitu lagi, tapi lupa udah keluar pintu, lupa gitu kan. Gitu. Karena apa? Faktanya adalah seringkali kita ingin berbuat baik tapi malah dosa yang kita lakukan kan. Gitu. Itulah realitanya. Jadi tidak lunas jadinya. Atau mungkin nanti hampir lunas
Udah dipanggil Tuhan kita. Udah dipanggil. Iya kan? Jadi nggak lunas. Dan ini akan menjadi ketakutan terbesar umat manusia ketika dia setiap dalam hidupnya berjuang berbuat baik supaya dia masuk surga. Tetapi faktanya sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, kita adalah manusia yang berdosa dan tidak akan pernah pantas untuk masuk surga. Lalu dikatakan di ayat yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia ada di dalam Allah. Ini menarik teman-teman. Ini adalah sebuah jalan bagi kita untuk memperoleh kasih Kristus itu. Sangat sederhana. Wow, sangat sederhana. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia, dan dia di dalam Allah. Bahwa satu-satunya cara untuk menerima cintanya Tuhan itu adalah mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, titik. Bukan dengan berbuat baik. Wow, agak menarik ya. Bukan dengan berbuat baik. Hakikat manusia adalah berdosa. Dan pada akhirnya mereka menuju neraka. Tapi hakikat Allah adalah kasih. Dan dia adalah jalan menuju surga di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Keberadaan manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa di Kejadian pasal yang ketiga, dosa sampai kita sekarang berjuang jatuh, berjanji jatuh, berdosa, dan pada akhirnya di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi hakikat Tuhan adalah cinta dan kasih itu sendiri, dan Ia menyediakan surga. Cinta Tuhan bukanlah cinta yang membiarkan manusia terus berdosa, bukan. Ada yang begitu kan, karena dia sangat mencintai adiknya misalnya, akhirnya yang salah pun dilakukan, dia nggak menghukum, gitu. Itu bukan cinta yang benar. Tetapi cintanya Tuhan adalah justru karena cinta itu dia mengalami penderitaan karena dosa orang yang dicintainya. Artinya apa? Bahwa dia tidak main-main terhadap hukuman karena dosa. Tetapi dia menanggung hukuman itu supaya kita hidup. Dia menanggung penderitaan itu supaya kita hidup. Karena hakikat Allah yang kedua adalah keadilan. Allah itu adil dan kasih. Tahu artinya kasih ya? Kasih tadi itu tidak mau kehilangan, tidak mau menyakiti. Tapi adil adalah kalau yang salah harus dihukum gitu. Maka keadilan itu diterima oleh Kristus supaya kita tidak memperoleh keadilannya Tuhan itu. Yaitu di dalam penghukuman. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus sudah mengerjakan cintanya di Kalvari bagi kita. Kristus sudah mengerjakan, mewujud nyatakan cintanya di Kalvari bagi kita. Sekali lagi bukan karena kita layak untuk dicintai. Sekali lagi bukan karena kita pantas untuk diperjuangkan. Sekali lagi bukan karena kita setia dan layak di hadapan Dia. Tetapi Dia menanggung penderitaan itu semata karena cintanya itu sendiri. Dia tidak mau satu orang pun di antara kita yang ada dalam room ini pada malam hari ini masuk ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu di dalam neraka. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus sudah mengerjakan bagiannya, menyediakan jalan. Maka bagian kita adalah mengikuti jalan itu. Mengikuti jalan itu. Mengikut Kristus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka pertanyaannya adalah, apakah engkau mau menikmati cinta yang sejati daripada Kristus itu? Yaitu di surga, di kehidupan yang kekal. Bahkan dari sekarang. Bahkan dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin selama ini engkau lelah dengan dosa-dosamu. Engkau ingin lepas tapi jatuh lagi. Mungkin selama ini kita menangis sendiri, hanya kita yang tahu kejatuhan-kejatuhan kita. Hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan di kamar pribadi kita. Hanya kita yang tahu apa yang kita tonton di handphone kita, di laptop kita. Hanya kita yang tahu apa yang kita pikirkan. Hanya kita yang tahu berapa kali kita jatuh dalam dosa dalam satu hari. Dan mungkin kita lelah dengan itu dan kita ketakutan.
Mungkin kita berjanji hari ini tapi besok jatuh lagi. Dan bagimu surga sudah terlalu jauh, tidak akan pernah layak lagi untuk dicintai. Mungkin engkau berusaha melunasi dosa-dosamu, namun engkau tidak pernah merasa bahwa itu cukup untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan persoalan dosa itu. Karena faktanya kita melakukan lagi dosa yang sama, kesalahan yang sama, bahkan dosa-dosa yang lain bertambah-tambah lagi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, cinta Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi sebuah kabar sukacita, kabar kelepasan bagi kita masing-masing. Perhatikan teman-teman, 3 orang tersalib di Kalpari. 2 adalah karena dosanya. Sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Tapi yang di tengah yang satu adalah karena cintanya. 3 orang tersalib di Kalpari. 2 orang karena dosanya. 1 karena cintanya kepada orang yang berdosa. Maka yang di sebelah kiri itu apa yang dilakukan? Ia mengoloknya. Yang di sebelah kanan menyambut cintanya. Yang di sebelah kiri berkata, lepaskanlah dirimu dan kami. Tapi yang di sebelah kanan berkata apa? Aku pantas untuk menerima hukuman ini. Dan dikatakan, ya Tuhan, jika engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Menariknya, respon Yesus sangat menarik. Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Ia menyambut orang berdosa yang di sebelah kanannya ini ketika dia mengaku Yesus adalah juru selamatnya. Membuka hatinya kepada pintu cinta pengampunan Kristus. Dan saat itu juga dosanya diampuni karena apa? Cintanya Kristus bukan karena tapi walaupun. Cintanya Kristus bukan menuntut standar, tetapi ketika ia percaya kepada Kristus. Teman-teman, yang menarik adalah dari 12 rasul yang bersama-sama dengan dia berjuang, justru orang berdosa ini yang pertama kali menikmati cinta Tuhan. Menarik ya. Justru orang paling berdosa ini yang pertama kali mendapat tiket kepada cintanya Tuhan. Itu agak ironis bagi kita, teman-teman. Maka itulah yang disebut dengan kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan. Karunia itu adalah apa yang tidak pantas kita terima, tapi kita terima. Di Efesus pasal yang kedua ayat 1-10 nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kasih karunia itu adalah apa yang tidak pantas ku terima, aku menerimanya. Aku tidak pantas masuk surga, tapi aku menerimanya. Ngerti ya? Jadi itu adalah kasih karunia. Lalu kemudian kalimat yang lain, kata yang lain yang sering dipergunakan adalah rahmat, mercy, kemurahan. Ini kebalikan daripada kasih karunia. Kemurahan itu adalah apa yang pantas ku terima, apa yang layak ku terima, aku tidak menerimanya. Apa yang pantas kita terima karena dosa kita? Maut. Itulah yang layak bagi kita. Kita tidak layak untuk dicintai Tuhan, tapi karena rahmat, kita tidak menerima itu. Apa yang tidak pantas kita terima? Surga. Tapi karena kasih karunia, kita menerima itu. Bagaimana caranya? Itulah yang dilakukan oleh Kristus di Kalpari. Rahmatnya, dia yang menanggung. Karena kemurahannya, karena cintanya, dia yang menderita. Dan karena kasihnya itu kita lepas dari hukuman. Karena dosa-dosa kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah cinta yang paling besar. Sepanjang abad cerita cinta. Unending love. Cintanya tidak berubah sekalipun orang yang dicintainya berubah. Cintanya tidak berkurang sekalipun orang yang dicintainya tidak begitu mencintai dia. Hanya apa yang menjadi bagian kita adalah menerima cinta itu. Sama seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Maka pertanyaannya adalah ya udah seperti yang di sebelah kanan Yesus saja kita gitu kan. Pas sudah mau mati aja menerima Yesus, percaya kepada Yesus gitu. Ya sepanjang hidup cintai aja dulu dunia ini, pas mau mati terima Yesus seperti yang di sebelah kanannya itu. Toh masuk surga hanya dengan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sederhananya adalah bahwa tidak pernah dikasih tahu ke kita kapan kita akan dipanggil dari dunia ini. Tidak pernah ada pemberitahuan bagi kita kapan hidupku akan berakhir. Maka artinya jika hari ini adalah kesempatan untuk menyambut cintanya itu, maka sambut itu sekarang, terima itu sekarang. Yang di sebelah kanan Tuhan Yesus beruntung di saat-saat menjelang kematiannya.
ia berjumpa dengan Kristus yang sejati. Maka pilihan ada kepada Anda. Yang di sebelah kiri tidak menyambut cinta Tuhan, yang di sebelah kanan terbuka hatinya. Dan dia sadar akan dosa-dosanya. Maka dia diterima oleh Kristus. Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Teman-teman, maka jangan heran kalau di surga nanti, mudah-mudahan gitu ya, kalau kita nanti jumpa di surga, jangan heran bahwa di surga itu nanti kalian tidak akan ketemu barangkali dengan orang-orang yang kalian pikir baik-baik di dunia ini. Nggak nyangka ya dia masuk neraka, mungkin kita akan terkejut-kejut. Gitu baiknya itu dulu. Karena apa? Cintanya Tuhan tidak melihat itu. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus, dia tidak akan menerima itu. Maka mungkin Anda akan heran ketika ada sejugulon gitu kan. Orang yang paling bandel yang kita kenal, yang menjengkelkan kita. Kok masuk surga di gitu kan. Sama seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ini adalah para perampok, para pemberontak yang mendapat hukuman itu. Kok masuk surga ini? Itulah kasih karunia Tuhan karena dia menerima Kristus itu. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Hanya semata keputusan Tuhan. Hanya semata keputusan Allah sendiri yang memberikan cintanya bagi orang. Hanya bagian kita adalah apakah kita mau menerima cinta itu. Kristus sudah mengerjakan bagiannya. Apakah engkau mau melakukan bagianmu, yaitu menyambut cinta itu di dalam hatimu? Jika ya, katakan ya. Maka dosamu yang kemarin, yang tahun lalu, yang akan datang diampuni oleh Kristus. Itulah sebabnya dia berkata di kayu salib, sudah selesai, sudah tuntas kukerjakan. Maka salib adalah bukti cinta terbesar Tuhan. Di dalam Yohanes 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak dikatakan, tetapi semua orang yang berbuat baik, yang memberikan persembahan, yang rajin ke gereja, yang datang beribadah walaupun melalui Zoom, akan masuk surga. Enggak. Tetapi yang menerima Kristus, yang percaya kepadanya, statusnya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya kepada Kristus menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, apa hak Anda sebagai anak bapak dan mama Anda? Maka Anda berhak untuk masuk ke rumah orang tuamu kan. Iya kan. Setiap kali kita pulang dari Medan misalnya, kita pulang ke rumah bapak kita, enggak ke rumah bapak tetangga kita pulang. Karena kita anaknya. Maka suatu saat kita akan pulang dari dunia ini, maka kita akan masuk ke rumah tergantung siapa bapak kita. Apakah Tuhan, apakah iblis. Jika kita percaya kepada Kristus saat ini, menyambut dia dalam hati kita saat ini, maka kita akan menjadi anaknya. Dan sebagai anak kita berhak untuk menerima cintanya. Kita menikmati cinta di dalam keluarga kerajaan surga. Bukan dengan syarat kebaikan, tetapi dengan syarat engkau percaya kepada Kristus. Menarik teman-teman. Agak aneh memang. Kok hanya kasih karunia, kok hanya percaya aja sih gitu kan. Tapi faktanya itulah. Jadi bukan orang yang banyak berbuat baik, tapi orang yang dipandang oleh Kristus. Ya tentu saja Tuhan tahu siapa yang punya stempel di sininya, di jidaknya, murid Kristus gitu ya. Bukan daftar-daftar kebaikannya yang dilihat. Maka pintunya adalah apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah sebuah undangan bagi Anda pada malam hari ini yang mungkin belum pernah mengambil keputusan untuk menerima cintanya Tuhan. Jika belum, coba. Saya tidak tahu apakah Anda sendiri saat ini di kamarmu mendengarkan firman ini. Coba ganti kata kamu, mu, akhiranmu yang saya garis bawahi dan warna merah dengan namamu sendiri. Sebab jika Ben yang berdosa ini, yang penuh dengan cacat ini, yang penuh dengan kekotoran ini, mengaku dengan mulut benyaris bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka benyaris akan diselamatkan. Menarik sekali teman-teman. Karena cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Karena cintanya Tuhan tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Sekalipun cintamu berubah.
Saya tidak tahu apakah teman-teman punya pengalaman-pengalaman dikecewakan oleh cinta-cinta yang ada di dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi cinta kasih di dalam keluargamu. Mungkin engkau iri dengan keluarga teman-temanmu. Enggak semesra keluargamu. Mereka tertawa-tawa dengan orang tuanya, engkau tidak. Dengan adik-adiknya dekat. Mungkin teman-temanmu sering mengkhianati. Mungkin cintamu ditolak. Mungkin engkau sering patah hati berulang-ulang. Dan itu melukai hatimu. Maka undangan Kristus pada malam hari ini menikmati cintanya yang sejati untuk memulihkan hatimu, untuk memberikan hidup kepadamu. Dia menyambut engkau sedemikian lebar, dia berkata di kayu salib, mari datang kepadaku. Sangat-sangat lebar tangan Tuhan terbuka menyambut para pendosa untuk datang kepada dia. Tanpa terkecuali, satu contoh yang di sebelah kanannya, pendosa terbesar ia kasihi. Tetapi dosa terkecil ia tidak beri. Tidak benarkan. Itulah sebabnya dia harus menderita di kayu salib. Jadi karena dosa kita sekecil apapun itu, kematian harus ditanggungnya. Karena tidak ada cacat di surga. Tetapi ketika Kristus menjadi jaminan bagi kita, ketika Kristus menjadi jalan bagi kita, saat itulah kita layak untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena apa? Kalau nunggu kita lunas dulu dosa-dosa kita buat akan pernah lunas. Maka hanya karena kasih karunia daripada Kristus itu sendiri. Hanya karena kemurahan daripada Kristus itu sendiri. Maka bagianku adalah menerima cintanya Tuhan. Bagian Kristus adalah menyediakan jalan keselamatan bagi Anda. Putuskan malam hari ini, jika engkau belum pernah mengambil keputusan itu, maka hidup yang kekal diberikan Tuhan kepadamu. Cinta yang baru, cinta yang sejati, cinta yang tidak akan pernah berubah. Lalu bagaimana jika aku berdosa lagi besok, Bang? Kalau sekarang aku percaya kepada Yesus, terima Yesus, masih masuk surga gitu. Ya, engkau tetap masuk surga. Kalau tahun depan berdosa lagi, sampai tua berdosa lagi, apakah masuk surga? Ya, engkau tetap masuk surga. Hah? Gitu kan? Iya. Cinta yang dilakukan oleh Tuhan itu, pengorbanan Kristus itu cukup untuk membayar seluruh hutang dosa-dosamu. Kok bisa gitu ya? Kadang-kadang kita bertanya, ini membingungkan memang seringkali kepada kita. Analoginya seperti ini. Mungkin kalian rata-rata sekarang umur 20-21 tahun gitu ya. Maka lahir 21 tahun yang lalu di keluarga siapa ya? Tarigan, karena kebetulan ada Eni Anesia Tarigan di sini. Di keluarga Tarigan, Eni lahir misalnya 20 tahun yang lalu. Saya yakin selama 20 tahun ini, Eni pasti pernah membuat orang tuanya kecewa. Tetapi apakah dia dicoret dari kartu keluarga? Tidak. Apakah dia tidak lagi anaknya? Dia tetap anaknya. Karena faktanya dia sudah lahir di keluarga Tarigan. Saya yakin di rumah kalian masing-masing tidak ada daftar yang dibuat 50 aturan yang harus ditaati minimal setengah N tambah 1 supaya layak menjadi anak keluarga ini. Tidak. Tetapi faktanya adalah kita sering melukai, kita sering membuat kecewa orang tua kita. Dan kita tidak dicoret dari daftar anggota keluarga, dari daftar penikmat yang menikmati cinta di keluarga itu. Karena apa? Karena kita anaknya. Jadi artinya apa? Kita pasti juga masing-masing berjuang untuk menyenangkan, untuk membahagiakan, untuk membanggakan orang tua kita. Rata-rata kalian pasti pengen lulus dan membanggakan orang tua kalian. Tidak ada orang yang bercita-cita ingin menyakiti hati mamanya. Tidak ada orang yang punya catatan, rencana melukai hati bapak. Enggak ada itu. Tapi faktanya kita, karena kelemahan kita gagal. Gitu. Seperti itulah kepada Tuhan. Jadi aku berbuat baik kepada orang tuaku bukan supaya aku jadi anaknya, tapi karena aku anaknya, ngerti nggak sih? Jadi berbuat baik tetap perlu, ya. Tapi bukan supaya kita jadi anak Allah, tapi karena kita adalah anak Allah, ngerti sekarang ya? Bukan karena supaya kita dicintai Tuhan, tapi karena Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini supaya masuk surga diganti. Sekarang aku terima Yesus, percaya kepada Yesus, bukan supaya aku masuk surga makanya berbuat baik lagi, tapi karena aku sudah dipastikan masuk surga. Bukti bahwa aku anak Bapakku.
yang di surga. Allah Bapa. Ngerti ya? Jadi tetap perlu berbuat baik, tapi bukan supaya. Perhatikan kata supaya. Tapi karena dia adalah Bapakku. Aku harus semakin mirip dengan dia. Di dalam cintanya, di dalam pengampunannya, di dalam karakternya. Itulah yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, unending love. Sampai pada titik ini, tidak ada satupun di antara kita terdaftar sebagai orang yang sempurna di dalam hidupnya. Sampai pada titik ini, saya yakin bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari catatan dosa. Tetapi pada titik ini, Yesus berkata kepadamu, sedemikian besar cintaku kepadamu, maka aku rela mati di kayu salib. Sedemikian besar kasihku kepadamu yang berdosa, maka aku rela menanggung derita ini. Aku menyelesaikannya. Aku menanggungnya untukmu, supaya engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kepada kita malam hari ini disediakan oleh Tuhan satu jalan keselamatan, ikut Yesus sekarang dan selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Itu adalah sebuah, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu lagu yang sangat sering. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku, itu bukan jaminan bahwa hidupmu akan lancar-lancar. Enggak. Karena apa? Yesus saja menanggung jalan salib. Maka pengikutnya enggak mungkin jalan tol. Gitu kan. Tetapi meskipun saya menderita karena Kristus. Saya menderita karena Tuhan, bukan karena dunia ini. Maka Yesus meminta kita, mengundang kita untuk menyambut cintanya itu, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya berharap teman-teman sekalian bisa merenungkan bagian ini. Secara khusus Roma 10 ayat 9 ini, mungkin nanti sebelum tidur direnungkan. Ditimbang lagi seberapa layak engkau dicintai Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ingatlah bahwa cintaku yang kukorbankan sebagai manusia 2000 tahun yang lalu berlaku unlimited. Berlaku dulu, kini, dan nanti. Berlaku juga untukmu. Cintanya cukup untukmu. Maka jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Katakan kepada dia, aku bersyukur punya Tuhan yang sedemikian besar mencintaiku. Renungkan sejenak dosa-dosamu. Betapa tidak pantasnya kita di hadapan Tuhan. Tetapi cintanya yang tidak pernah berakhir, berubah oleh suasana dunia ini. Ia terus tidak berhenti, tidak menyerah untuk mencintaimu. Ia tidak berhenti di dalam pemikulan salib, tapi ia berjalan terus sampai terpaku di atas Kalvari sana. Karena cintanya bagi saya dan Anda. Ia tidak berhenti mencintai orang-orang yang dicintainya karena mereka berulang-ulang menyakiti hatinya. Ia terus mencintai mereka dan ia menawarkan, akulah jalan itu. Anakku, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sambutlah cinta Tuhan yang sempurna itu yang ditawarkan kepada engkau pada malam hari ini. Ya Bapa, cintamu adalah cinta yang memberi hidup. Cintamu adalah cinta yang membawa pendamaian antara kami umat yang berdosa yang pantas dihukum, tapi diperdamaikan kembali dengan Bapa. Dan kami diperlayakkan memperoleh bagian di dalam barisan orang-orang yang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena kesetiaan kami. Semata karena cintamu itulah ya Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur mendengarkan firman-Mu kembali. Bapa, jika ada di antara kami yang mungkin masih ragu-ragu akan keselamatan jiwanya setelah Engkau panggil ke rakyat di tengah-tengah dunia ini,
Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam kami, supaya hati kami dibukakan untuk menyambut Kristus. Dengan hati yang hancur, kami datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Dan kami berkomitmen mengikut Kristus di masa kini. Tidak menunggu nanti, tidak menunggu besok, karena alasan masih banyak waktu, karena alasan masih muda. Tetapi kami tahu ya Tuhan, dan kami diingatkan bahwa kami sendiri pun tidak tahu kapan kami akan dipanggil dari dunia ini. Namun biarlah kiranya ketika malam hari ini undangan-Mu Engkau suarakan kepada kami. Kami menyambutnya dengan berkata, aku percaya kepada Kristus dan aku akan mengikut Kristus sejak masa mudaku ini dan mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Sempurnakanlah dan ajarlah kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus dalam perjalanan hidup kami sehari-hari untuk mencintai Tuhan, menikmati kasih-Mu dari hari ke hari. Kami lanjutkan ibadah ini, Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Menyaris atas firman yang telah diberitakan. Sungguh sharing yang sangat luar biasa. Bahwa Kristus telah memperjuangkan kita dengan mengorbankan dirinya, menanggung derita, bukan karena kita layak, namun sebagai wujud cinta Yesus kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Baik, kiranya firman yang kita dapat hari ini bisa bertumbuh di hati kita semua dan menjadi pedoman untuk hidup ke depannya. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan warta. Kepada pewarta, dipersilahkan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Wah, sungguh sukacita luar biasa harinya kan. Apalagi kita sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bang Banyaris Pardosi yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita di kebaktian kedua UKM KMK UPFEB. Terima kasih Bang. Selanjutnya, terima kasih juga kepada teman-teman kita yang boleh mengambil bagian sebagai pelayan acara pada malam ini. Pada penasaran bukan, siapa aja sih pelayan acara di kebaktian hari ini? Nah, yang pertama tuh ada MC dengan Kak Putri Willen. Untuk Kak Putri boleh nih on cam atau kasih emoticon. Terima kasih Kak Putri. Yang kedua ada pemusik dan BV, yaitu dari Lydia Purba, akuntansi 2019. Kepada Lydia boleh on cam atau kasih emoticon ke layar HP atau laptopnya. Oke, terima kasih Lydia. Lalu ada BV, yaitu Alwina Sitorus, akuntansi 2019. Kepada Alwina boleh on cam atau kasih emoticon. Oke, Alwina. Selanjutnya ada saya sendiri, pewarta, Lady Dian Huta Barat, Ekonomi Pembangunan 2019. Hai semua. Oke, yang kelima ada editor, yaitu Santun Nenggolan, Manajemen 2019. Kepada Santun boleh on cam atau kasih emoticon ke layar laptop atau kamera HP-nya. Oke, yang keenam ada operator Caleb Adrian, Manajemen 2019. Kepada Caleb boleh on cam atau kasih emoticon. Oke, dan terakhir ada pendoa syafaat kita, Kak Melisa Sitorus, akuntansi 2017. Kepada Kak Melisa boleh on cam atau kasih emoticon. Oke Kak. Baik, selanjutnya saat ini kita akan masuk bagian warta kegiatan organisasi. Pertama, dari UKM KMK UPFEB, Lady mau mengingatkan nih kepada kakak abang dan teman-teman untuk jangan lupa join di kebaktian kita yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 dengan tema Good Grades from God, yaitu pembicaranya Bapak Insinyur Ramana Baban. Yang kedua, dari sisi atau kampus konsen FEB USU akan mengadakan talk show tanggal 7 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai melalui via Zoom. Bertemakan Agent of Change, berbagi cerita untuk menginspirasi. Yang kedua, ada kelas menulis untuk AKK via Zoom tanggal 8 dan 15 Mei 2021 dengan tema Essay Be Brave to Express Your Idea, pematerinya Bang Diki Mahaputra Tarigan. Ingat, jangan lupa untuk catat tanggalnya dan jangan lupa join ya teman-teman. Dan Lady mau mengingatkan lagi untuk kakak abang untuk pantengin terus
akun Instagram kita dari UKM KMK FEB dan juga Cici FEB. Oke, saat ini kita akan kakak-kakak dan abang teman semua yang memiliki kerinduan memberikan persembahan ke UKM KMK UPFEB bisa nih menyalurkannya ke akun Dana, OVO, dan rekening yang tertera di layar. Kita ada rekening, Mandiri, dan juga BRI. Boleh dicatat untuk kakak dan abang dan teman-teman. Baik, saat ini kita akan merayakan ulang tahun untuk kakak dan abang dan teman semua yang berulang tahun mulai dari tanggal 17 sampai 30 April. Siapa aja sih yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 30 April? Boleh nih on cam atau kasih emoticon ke layar HP atau laptopnya supaya kita pada tahu kan siapa aja yang berulang tahun. Ini juga sama malu-malu. Nah, nggak seru rasanya kalau ulang tahun itu tanpa diiringi lagu ya kan? Saat ini kita akan bernyanyi selama ulang tahun kepada teman-teman kakak abang yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 30 April. Kepada pemusik, Lady persilakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini padamu sahabat, selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Tunggu. Lady mau kasih hadiah nih untuk kakak abang dan teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 30 April. Hadiahnya dari ayat Alkitab yang tertulis dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke hari. Selamat ulang tahun kembali lagi, sekali lagi diucapkan kepada kakak abang dan teman yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 30 April. Nah, Lady juga mau mengingatkan kepada kakak dan abang teman-teman untuk jangan lupa mengisi angkit kita ya, yang sudah tertera di kolom chat. Oke, saat ini kita akan berdoa syafaat kepada Kak Malisa Sitorus. Lady persilakan untuk membawa doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang satu hari ini Tuhan, hingga pada malam hari ini, Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau telah memberkati setiap aktivitas yang kami kerjakan, dan kami sangat mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Engkau izinkan kami Tuhan untuk melaksanakan ibadah kami yang kedua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang bisa hadir mengikuti ibadah ini meskipun secara virtual ya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami yang ada di sini Tuhan. Berkati masing-masing kami Tuhan. Setiap kami memiliki latar belakang yang berbeda Tuhan, kondisi yang berbeda-beda Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang bermasalah, memiliki pergumulan, bersuka cita, apapun itu Tuhan. Biarlah setiap kami bisa bersyukur, bisa tetap bergantung dan merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman yang bisa hamba-Mu bagikan pada kebaktian ini Tuhan, yang bisa kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengasihi sesama kami manusia Tuhan, bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan karena alasan apapun ya Tuhan, melainkan
kami bisa mengasihi sesama kami tanpa syarat Tuhan, seperti Engkau juga telah mengasihi kami ya Tuhan. Kami tahu kami lemah dan tidak sempurna, tapi ketika kasih-Mu, ketika Engkau yang berotoritas di dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami akan mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu apabila Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga saat ini berdoa Tuhan, buat Bang Benyaris ya Tuhan, pembicara kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberikan hatinya, memberikan dirinya untuk sharing firman di kebaktian ini ya Tuhan. Berkatilah Bang Benyaris dan keluarganya, berikan dia kesehatan, berkati setiap pelayanan dan pekerjaannya ya Tuhan, supaya setiap yang dikerjakan Bang Benyaris berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bertambah-tambah sukacita dan berkat buat Bang Benyaris dan keluarganya ya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa ya Bapa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, baru-baru ini ada kejadian bangsa kami berduka di mana ada tenggelamnya kapal selam ya Tuhan, yang memakan korban jiwa ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berkati setiap Tuhan, supaya kiranya ya Bapa, setiap keluarga yang ditinggalkan Engkau berikan kekuatan, Engkau hiburkan ya Tuhan. Dan biarlah hanya 3 macam. yang daripadamu menguruskan 2 macam memang. dan juga Tuhan, kami berdoa buat kedamaian kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hal yang mengancam persatuan, yang mengancam kedamaian bangsa kami. Engkau musnah teroris, Engkau yang membasminya ya Tuhan. Biarlah kami hidup sebagai bangsa yang bersuka cita, biarlah kami hidup sebagai bangsa yang rukun, saling menghargai, saling mengasihi satu sama lainnya Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kebijaksanaan, biarlah mereka bisa memimpin bangsa ini dengan integritas, dengan takut akan Tuhan, dengan jiwa yang benar-benar merakyat, tidak mementingkan kepentingan individualis, tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu, terlebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Berkati setiap pemimpin kami supaya sehat selalu Tuhan, supaya mereka juga bisa Engkau berikan kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu yang terbaik berdasarkan kepentingan orang banyak, dan yang pasti seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kampus kami, Universitas Sumatera Utara ya Tuhan. Semoga kampus kami ini ke depannya bisa semakin membentuk generasi-generasi yang berpendidikan, tidak hanya berilmu secara pengetahuan Tuhan, tetapi juga memiliki iman, dan setiap mahasiswa bisa menjadi mahasiswa yang berdampak secara positif di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Demikian juga buat seluruh tenaga pengajar, mulai dari rektor, dekan, prodi, dosen, staf pegawai, sampai ke mahasiswanya Tuhan. Berkati senantiasa, semoga setiap kami bisa menjadi mahasiswa, bisa menjadi dosen, apapun yang menjadi bagian kami di universitas ini, bisa menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu, dengan berintegritas, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, tanpa ada niat yang buruk, tanpa ada niat untuk kepentingan diri sendiri ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan kami ya Tuhan, UKM KMK USU, UPFEB secara khususnya, dan juga UKM KMK USU ya Tuhan. Berkatilah pelayanan ini ya Tuhan, supaya Engkau yang memampukan pelayanan ini bisa tetap bergerak, bisa tetap berdampak di tengah-tengah kampus bagaimanapun kondisinya, supaya melalui pelayanan ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di tengah-tengah banyaknya
kesulitan, banyaknya rintangan, tantangannya Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan, biarlah Engkau yang memberkati setiap hati, sehingga pelayanan ini bisa tetap berdiri, sehingga pelayanan ini tetap bisa memberikan dampak dan melahirkan orang-orang yang bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun ketika Engkau dapati sikap hati kami dalam ibadah ini, bahkan ketika berdoa ini kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana kondisi mereka, apapun alasan mereka, biar mereka tetap berada dalam kasih-Mu, biarlah mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu, dan kami rindu semoga Tuhan di kebaktian berikutnya mereka bisa ikut bersama-sama dengan kami, dan biarlah setiap kami yang ada di sini ya Tuhan bisa benar-benar memahami firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Teguhkan hati kami Tuhan untuk percaya kepadamu, teguhkan hati kami Tuhan untuk yakin bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami sepanjang masa, yang mengasihi kami tanpa syarat ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, tetapi kami mempunyai Tuhan yang sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakan doa kami ini. Hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, terima kasih kepada Lady dan Melisa atas doanya. Teman-teman, sesuai dengan tema kita dan sharing firman Tuhan tadi bahwa kasih Tuhan Yesus tidak akan berubah. Ia sangat mengasihi kita dengan suatu tindakan cinta terbesar dengan pengorbanan Kristus di Kalvari. Jadi yuk, mulai hari ini, saat ini kita buat komitmen baru. Kita telah ditebus Tuhan. Itu artinya kita milik Dia sepenuhnya. Karena Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Dia tahu cerita kita dan isi hati kita. Tak peduli masa lalu, Tuhan tetap memilih kita dan mengubahkan serta menyempurnakan kita menjadi karya yang indah. Mari berikan hidup kita juga untuk melayani dan mengikuti Dia. Mari teman-teman kita memulai komitmen ini dengan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Dan di akhir lagu, nanti saya undang kepada Bang Benyaris untuk menutup dengan doa. Ada rancangan
Baik, mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah turun ke tengah-tengah dunia, menyatakan cinta-Mu bagi kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau mencari kami, supaya kami bisa menikmati cinta itu. Maka biarlah kiranya hati kami sedia untuk menyambut panggilan-Mu. Hati kami sedia untuk menyambut cinta-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya mata kami, telinga kami tujukan kepada suara Tuhan, kepada panggilan cinta Tuhan. Bukan kepada cinta yang dari dunia ini, bukan kepada cinta yang dari sekeliling kami, yang mengecewakan kami, yang melukai kami, yang membuat kami berduka ya Tuhan. Karena tiada cinta yang sempurna selain daripada cinta Kristus. Engkau sudah membuktikannya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan informasi, namun Engkau datang ke tengah-tengah dunia, menanggung penderitaan yang harusnya kamilah yang menanggungnya. Namun karena cinta-Mu, Engkau memikul beban itu, Engkau memikul penderitaan itu, supaya kami selamat, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Maka biarlah ya Tuhan, setelah malam hari ini, kami akan berkomitmen belajar dari cintanya Tuhan, datang kepada cintanya Tuhan, bukan bergantung kepada cinta dunia ini, bukan bergantung kepada apa yang ditawarkan oleh dunia ini sekalipun kelihatannya indah dan nikmat sementara. Namun kami memandang kepada kasih yang sejati, kasih yang tidak pernah berakhir itu, kasih Kristus yang sudah ternyatakan di Kalvari, dan kami menyambutnya dengan hati yang bersukacita. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan karena Kristus sudah memperlayakkan kami. Dia menjadi anggota keluarga Allah. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya cinta-Mu itu akan terus nyata, berjalan bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan hidup kami yang abu-abu, yang tidak kami tahu apa yang akan terjadi esok, minggu depan, tahun depan, dan yang akan datang. Kami tidak tahu ya Tuhan. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan hadir, berjalan bersama-sama dengan kami, untuk memulihkan hati kami, untuk membangkitkan semangat kami yang remuk, untuk membangkitkan lagi hati kami yang patah. Karena kami percaya, hanya di dalam cinta-Mu lah kami memperoleh pemulihan dan kesembuhan yang sejati. Anugerahkan sukacita bagi kami untuk terus berjalan mengikuti jejak-jejak Kristus, berjalan mengabdikan diri kami untuk mempermuliakan Tuhan, dan terlebih membagikan cinta-Mu itu ke sekeliling kami. Tidak menunggu orang baik terlebih dahulu kepada kami, namun sebagaimana Kristus sudah sangat besar mengasihi kami, kami pun mengasihi bukan karena tapi walaupun. Terima kasih untuk teladan Kristus yang sudah kami saksikan dan kami alami ya Tuhan. Biarlah itu nyata di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Baik kami nikmati maupun orang lain menikmatinya melalui kehidupan kami. Terima kasih ibadah malam hari ini Engkau sertai. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang ambil bagian. Bapak, gembalakanlah kehidupan mereka, biar kiranya Tuhan terus berkenan memakai mereka untuk melayani di kemudian hari. Berkati anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka secara khusus sebagai seorang mahasiswa. Kiranya mereka menikmati penggembalaan Tuhan di dalam menjalani masa studi mereka. Engkau berkati setiap perencanaan, setiap upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan studinya ya Tuhan. Dan terlebih biarlah kiranya semua yang mereka pikirkan, lakukan dan kerjakan, itu mempermuliakan Engkau. Berkati orang tua mereka masing-masing yang bekerja, jika ada yang penghasilannya menjadi terganggu oleh karena kondisi pandemi ini, Tuhan berikan kecukupan. Jika ada yang terkena COVID ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan ya Bapa. Berikan sukacita bagi setiap keluarga kami pun, kiranya mereka juga mengalami dan menikmati cinta-Mu yang besar itu. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini, terpuji dan termulialah Engkau setiap doa yang sudah kami naikkan, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan menerimanya ya Tuhan. Setiap persembahan yang akan diberikan Tuhan juga berkenan dan Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap pelayan kami ke depan, kiranya Tuhan juga yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kami, mengajar kami, menuntun kami, menguatkan kami, mengobarkan semangat kami untuk terus melayani Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau mempercayakan hidup kami sepanjang malam hari ini dalam kemurahan-Mu. Engkau yang menggembalakan kami menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Esok hari kami boleh lagi menikmati hari baru yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Kami akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Tuhan akan terus menyertai kita, dan kiranya Tuhan akan terus kita permuliakan, sepanjang Ia mengizinkan kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Bang. Ya, teman-teman, jangan keluar dulu dari ruangan karena kita akan mengadakan games. Untuk games, kepada operator dipersilahkan untuk menampilkan games kita. Kita akan menggunakan quizzes, teman-teman bisa langsung buka Chrome. Ya, langsung aja buka quizzes, joinmyquizzes.com. Ayo, Putri undang teman-teman langsung aja mengikuti games kita pada malam hari ini. Langsung aja masuk ke kode kita di 287946. Yuk, nanti akan ada 3 pemenang beruntung yang dapat menjawab soal, akan mendapatkan hadiah yang menarik loh. Langsung aja teman-teman join di kode kita 287946. Karena akan ada hadiah menarik, jadi jangan sampai nggak ikutan. Yuk teman-teman, Putri undang sekali lagi untuk kode join di kode kita 287946. Teman-teman bisa akses dari Google Chrome nih, joinmyquizzes.com. Oke, langsung aja bergabung. Yuk kita tunggu sekitaran 3 menit. Ya, kita mau games bareng, mau seru-seruan. Buat teman-teman yang tadi udah fokus mendengarkan firman, pasti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita nih. Langsung aja join di 287946. Baik teman-teman, Putri undang untuk join ke joinmyquizzes.com di kode 287946. Teman-teman untuk usernya di Quizzes-nya boleh pakai nama yang di Zoom ya, supaya bisa lebih gampang dihubungi. Masih mute, Put. Iya, benar sekali. Jadi teman-teman yang bergabung ke dalam Quizzes langsung pakai nama sesuai yang ada di Zoom, karena nanti tim Kompak akan chat personal. Yang menang akan di-chat secara personal. Kepada operator, mohon untuk ditampilkan lagi. Boleh di-sharing, mungkin ada kendala. Bentar ya teman-teman, ini lagi ada masalah. Kayaknya lagi ada masalah teknis. Jadi kayaknya nanti masuk di link yang baru ya. Kode yang baru maksudnya. Oke. Maaf ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke, Kak. Oke. Kita masih menggunakan Quizzes. Ya. joinmyquiz.com. Langsung aja yuk seru-seruan bareng karena bakalan dapat hadiah yang menarik. Ya, di kode 338002. Langsung aja yuk join semuanya. Oke. Kita akan memulai dalam waktu 3 menit ke depan. 21.00
004 kita akan mulai. Jadi yang lain ayo bergabung langsung aja ke 338.002. Ya, joinmyquiz.com di 338.002. Udah ada 25 orang yang bergabung. Yuk, di sini ada 83 loh. Yang lainnya ditunggu karena 2104 kita akan memulai kuisnya. Operator mohon ada. Oke. Langsung aja di 338.002. Oke. Teman-teman lain Putri undang untuk bergabung sekarang juga karena bakal dapat hadiah menarik. Di joinmyquiz.com 338.002. Baik. Oh, sudah ada 50 orang yang bergabung ya. Oke. Kepada operator, sudah bisa kita mulai? Ya, siap. Kita mulai, Kak. Oke. Oke. Langsung aja nih, kita mulai aja yuk. Baik, untuk waktunya ada 10 detik per soal, jadi teman-teman diharapkan fokus menjawab soalnya. Baik, diinformasikan bahwa akan ada 3 pemenang, jadi teman-teman tetap fokus dan usahakan dapat menjawab soal dengan baik. Diimbau untuk soal berjumlah 10 detik per soal. Baik, kuis akan berakhir sebentar lagi. Tetap fokus teman-teman. Jumlah soal berjumlah 10 dan akan dipilih 3 pemenang yang dapat menjawab soal dengan baik.
Untuk operator udah bisa di-end kan ya? Kayaknya udah habis sih soalnya. Oke, jadi kita udah dapat nih pemenangnya. Pemenangnya siapa ya? Penasaran nggak sih siapa yang jadi pemenangnya? Baik, untuk pemenangnya di peringkat pertama boleh di-sharingkan? Oke. Di share screen Kak, biar terbuka Boleh. pemenangnya. Oke ya. Siapakah yang menjadi pemenang kita? Wah, jadi pemenang pertama kita ada Kak Elfri. Yang kedua ada boleh raise hand ya teman-teman yang menang, boleh raise hand karena bakal dihubungin oleh tim Kombak. Langsung saja raise hand dan tim Kombak langsung chat personal nantinya. Oke, selamat kepada 3 pemenang. Nanti akan dihubungin dan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke. Ada Elfri, Coco, dan Valencia. Selamat teman-teman yang menang. Baik, teman-teman saat ini kita akan memasuki sesi dokumentasi. Tapi sebelumnya, Putri undang untuk teman-teman mengisi link angket terlebih dahulu yang ada di kolom chat kita. Ya, kepada operator boleh lagi mengirimkan link angket. Sebelumnya teman-teman raise hand terlebih dahulu yang menang 3 teratas dan langsung teman-teman juga mengisi link angket karena link angket Putri kasih waktu 3 menit. Sekarang menunjukkan pukul 21.08 dan di 21.12 maksud saya 21.11 kita akan menutup link angket. Jadi teman-teman yuk isi langsung link angketnya. Yuk, teman-teman Putri undang untuk mengisi link angket yang ada di kolom chat. Pada operator boleh lagi mengirimkan link angketnya. Ya, teman-teman diundang untuk mengisi link angketnya. Yang ada di kolom chat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 9:11 menit, link angket sudah selesai. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi dokumentasi. Nah, Putri undang teman-teman untuk menghidupkan kameranya karena kita akan mengabadikan momen kita, momen bersama pada kebaktian kali ini. Teman-teman, ayo langsung hidupkan kameranya. Berikan senyum terbaik dari kakak, abang yang ganteng, yang cantik-cantik. Yuk, kita hidupin kamera terlebih dahulu. Baik, mungkin kepada operator boleh diarahkan untuk pengambilan gambar. Baik, terima kasih Kak MC. Oke teman-teman, di sini aku akan memimpin sesi dokumentasi. Di layar aku ada 3 slide. Buat teman-teman yang belum on cam, mulailah on cam teman-teman. Oke, di slide pertama teman-teman.
Yuk, 1, 2, 3. Oke. Teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih. Berakhir sudah kebaktian kita pada malam hari ini. Ada sedikit pantun buat teman-teman. Duduk terdiam menatap kursi. Bapak bersila menganyam pandang. Cukup sekian kebaktian pekan ini. Sampai jumpa di kebaktian pekan depan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berhadir dan sampai bertemu di kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Udah bisa live ya teman-teman, kecuali yang pelayan acara dan koordinasi. Lab, jangan kayak tahanan muka Lab. Agak senyum dulu. Salah circle pertemanan aku. Fix. Kalem. Hancur lah. Jangan tegang mukanya deh, abang. Alah, udahlah. Penggiring isu aku memang dah. Nah, matikan kamera bentar lagi. Bentar lagi matikan kamera itu. Bentar lagi matikan kamera. Dah lah kayak gitu, gak nampak gantengnya nanti. Halo. Apa ini ABD? Apa kalian jangan gitu. ABD Lab. 21 nanti tahun kalian Lab. ya. Selamat ulang tahun Lab. 21 tahun. ABD Lab, sorry kami prank, sorry ya ABD Lab. Jawab kalian semua. Udah. Oke, makasih ya teman-teman. Semangat kalian. Sarido, jangan keluar kau Sarido. Jangan keluar lubang do. Jangan keluar lubang do. Anteng-anteng. Jangan rindukan aku ya teman-teman. Jangan keluar do. Jangan keluar. Teror kau kalau keluar kau, teror. Love you all. Si Pampul itu anak D3 kan? Iya Dek, nggak apa-apa dia ikut aja dia. Halo, Aku mau nanya, Mak. Dot. Ya. Oh, Boleh izin nggak? Putri ada rapat sama KPK. Oh, oke deh. Makasih ya Put udah melayani. Iya, izin ya teman-teman. Makasih Putri. Makasih Kak Putri. Sama-sama. Dadah. Siapa tadi ganti nama aku dulu? Sekali. Tengok itu nama yang astaga. Enggak. Itu dia itu. Jangan percaya aku tadi. Bayangkan aja tadi pembicara aja mic-nya di-mute sama dia. Enggak. Serius? Enggak. Pembohong itu terus. Makanya Badit tadi siapa itu Enggak ada aku tak mau nanti dah. Siapa itu Jangan percaya. Kali kalian sama pembicara. Enggak. Serius? Aku nanya loh. Pendusta itu jangan percaya. Serius maksudku? Enggak itu. Dia kerjaan dia itu. Dia tadi sini. Maksudnya memang tadi ada. Mati tadi mic apa? Mati di mic-nya. Bicara si kali. Siapa yang buat lo?